本之主，怎么回事？出来！ Di episode sebelumnya, Wan Lin berhasil membentuk sebuah formasi dan menyelamatkan penduduk kota. Namun niatnya itu diketahui oleh orang-orang dari Sekte Surga Dou. Singkat cerita, Wan Lin pun terlibat pertarungan singkat dan berhasil membunuh para master dari Sekte Surga Dou. Akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Wan Lin membuat master Sekte Surga Dou pun menjadi murka. Dia pun tidak habis pikir mengapa itu bisa terjadi. Dia sungguh tidak bisa menjelaskan permasalahan itu kepada Penatua pertama. Dalam kemarahannya, Master Wukongsu pun berniat untuk menemui Penatua pertama. Dia berharap akan mendapatkan bantuan dari Penatua pertama atas masalah yang terjadi di Sekte Surga Dou. Setelah memberikan instruksi kepada bawahannya, akhirnya Wukongsu pun berniat untuk menemui Penatua pertama. Ketika Wukongsu hendak pergi, tiba-tiba bawahannya berkata, jika yang seharusnya datang adalah Penatua pertama, bukan Master Sekte. Dia pun mengatakan kalau Penatua pertama itu saudara jauh dari kerabat keluarga Teng, ucapnya. Mendengar ucapan dari bawahannya itu, Wukongsu pun menjadi naik pitam, lalu dia pun memarahi bawahannya itu. Lalu Shin pun beralih ke salah satu istana Dou Surgawi yang ditempati oleh Penatua pertama. Nampak di dalam istana, beberapa murid inti pun sedang menjaga Penatua pertama. Namun tiba-tiba hal unik pun terjadi ketika seekor anjing peliharaan dari Penatua pertama kencing di dekat salah satu murid. Anjing jorok itu tidak hanya kencing di mana saja, dia pun langsung mengejar dan menerkam beberapa murid yang berada di tempat itu. Salah satu murid yang sial, dia pun dikejar-kejar hingga dia pun terjatuh oleh kelakuan anjing gila itu. Tiba-tiba anjing gila itu pun menghentikan serangannya ketika mendengar majikannya menjentikan jarinya. Di sela santuinya, tiba-tiba Penatua pertama pun dikejutkan oleh kedatangan Wukongsu. Setelah datang, Wukongsu pun menakupkan kedua tangannya ke arah Penatua pertama. Namun di tempat yang lain, Penatua pertama tidak memberi wajah kepada Penatua Wukongsu. Dia pun malah meledek dan mencaci maki Wukongsu di depan banyak orang. Di sisi yang lain, Wukongsu pun hanya bisa bersabar dengan cacian dan hinaan dari Penatua pertama. Walaupun begitu, Wukongsu pun tetap tunduk dengan perintah dari Penatua pertama. Akhirnya Penatua pertama pun bangkit, lalu dia pun bertanya tentang keadaan kota kepada Penatua Wukongsu. Di tempat yang lain, Wukongsu pun menjelaskan kalau baru-baru ini terjadi sebuah masalah di kota. Dia pun mengatakan beberapa murid inti dan salah satu diaken pun telah dibunuh oleh seseorang di kota itu. Mendengar keluhan dari Master Wukongsu, Penatua pertama pun berkata, "Saya tidak peduli berapa banyak anggota Sekte Dou Surgawi Anda yang terluka atau terbunuh. Tapi jika sesuatu terjadi pada benda yang kau lindungi itu, lalu Master Sekte keluarga Teng tidak keberatan untuk mengganti Master Sekte," ucapnya. Ancaman itu membuat Master Wukongsu pun ketakutan. Dia pun berkata, "Saya secara pribadi akan pergi ke ibu kota untuk menangkap pencuri itu." Namun di sela ucapannya itu, tiba-tiba keduanya merasakan sebuah guncangan yang sangat dahsyat. Di sisi yang lain, Master Wukongsu pun dengan cepat keluar untuk menyelidikinya. Dia pun melihat fluktuasi energi yang sangat mengerikan di atas langit, lalu dia pun membentuk sebuah formasi perlindungan untuk melindungi istana itu. Sementara itu di luar istana Dou Surgawi, nampak sosok Wan Lin sedang berjalan di atas udara. Dengan kekuatan pada tahap awal Netken Soul, Wan Lin pun dapat menghancurkan pelindung yang dibuat oleh Master Wukongsu. Sementara itu di tempat yang lain, Master Wukongsu pun membentuk sebuah avatar raksasa. Melihat avatar raksasa di depannya, Wan Lin pun membentuk sebuah formasi, lalu dia pun mengeluarkan sebuah arai dan membentuk sebuah pedang. Setelah terbentuk pedang raksasa itu, hanya dengan lambaian tangan dari Wan Lin, pedang raksasa itu pun melesat menuju avatar raksasa yang ada di hadapannya. Segera pedang itu pun langsung menghantam avatar raksasa itu hingga hancur. Di tempat yang lain, Master Wukongsu pun nampak kaget, lalu dia pun bergumam dalam hatinya. Orang ini berada pada tahap awal Netken Soul, sama seperti saya. Dia menghancurkan formasi hanya dengan satu gerakan saja. Lebih baik jangan memprovokasinya.
Melihat kekuatan Wan Lin yang sangat mengerikan, Master Wukonshu pun tidak mau gegabah. Dia pun berkata dengan sopan kepada Wan Lin apa penyebabnya kalau Wan Lin telah menyerang istana Dao Surgawinya. Selang beberapa saat, Penatua pertama pun muncul di samping Master Wukonshu. Dia pun menatap ke arah Wan Lin, lalu dia pun memerintahkan kepada Wukonshu untuk menangkap segera Wan Lin yang ada di hadapannya. Mendengar perintah itu, Master Wukonshu pun nampak gugup. Di tempat yang lain, Wan Lin pun terus mengamati keduanya. Lalu dia pun bergumam, anak keluarga Teng dapat memimpin Master Sekte Dao Surgawi. Negara Zhou benar-benar telah berubah hari ini. Namun dengan akar spiritual di seluruh kota, tidak mungkin hanya untuk mengembangkan alkimia belaka. Sementara itu, Penatua pertama pun menyuruh Wukonshu agar segera menangkap atau membunuh Wan Lin. Jika tidak, jabatannya sebagai Master dari Dao Surgawi akan dicabut. Dia pun berkata kepada Master Wukonshu, kalau semua negara Zhou ini hanya milik keluarga Teng belaka, jadi kamu tidak ada apa-apanya. Menanggapi ancaman dan paksaan dari Penatua pertama, di sisi yang lain, Master Wukonshu pun tidak bisa berbuat apa-apa, selain harus menghadapi Wan Lin. Segera dia pun melesat ke udara untuk menghadapi Wan Lin. Akhirnya Wukonshu pun membentuk sebuah segel dan membuat sebuah formasi pedang. Dengan formasi pedang itu, Wukonshu pun berniat untuk menyerang Wan Lin secepatnya dan dapat mengalahkannya. Namun di tempat yang lain, Wan Lin pun tidak bergeming dengan serangan itu. Dengan hanya menggunakan sebagian energi ilahinya, Wan Lin pun menghempaskan Master Wukonshu hingga terjatuh dan mati. Melihat Master Wukonshu yang mati dengan hanya satu gerakan saja membuat Penatua pertama pun ketakutan. Dia tidak menyangka kalau Wan Lin dapat membunuh Master Wukonshu dengan hanya satu gerakan saja. Dengan penuh ketakutan, Penatua itu pun lari ke dalam istana, namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh sosok Wan Lin yang muncul di hadapannya. Segera Wan Lin pun menarik tubuh dari Penatua pertama itu, lalu dia pun bertanya, apa rencana keluarga Teng yang sebenarnya, ucap Wan Lin. Di tempat yang lain, Penatua pertama pun malah mencaci maki Wan Lin dengan sebutan-sebutan kotor, lepaskan aku, beraninya kamu menyentuhku, kelak kakek buyutku tidak akan melepaskanmu. Sang patriark sangat protektif, kamu tunggu saja, jika kamu berani melukai sehelai rambutku, aku akan membuatmu menderita jika dilucuti olehnya. Mendengar ancaman dari Wang Mao, di sisi yang lain, Wang Lin pun menanggapinya dengan acuh tak acuh. Lalu dia pun menyerang Wang Mao dengan kekuatan ilahinya. Setelah diserang oleh kekuatan ilahi, Wang Mao pun nampak ketakutan terhadap Wan Lin. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah peta dan berkata, senior, ini adalah peta sebuah pembuluh darah spiritual negara Zhou. Pembuluh darah spiritual ini dibangun oleh patriark, digunakan untuk mengekstrak akar spiritual untuk dibudidayakan oleh keluarga Teng Huanyuan. Untuk sejenak, Wan Lin pun mengamati peta itu, namun tiba-tiba dia pun terkejut. Karena seluruh negara Zhou telah diatur dan diperalat oleh klan Teng. Wang Mao pun berusaha untuk membujuk Wang Ling, namun di sisi yang lain, Wang Ling pun nampak marah. Dengan kemarahan dari Wang Ling, tubuh Wang Mao pun dibanting-banting hingga tempat di ruangan itu pun menjadi hancur. Dengan kekuatannya, Wan Lin pun menghancurkan area bawah tanah di istana itu. Lalu dia pun mengajak Wang Mao turun serta. Wang Mao yang tak berdaya dipaksa oleh Wang Lin untuk mengikutinya. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat. Setelah sampai, Wan Lin pun terus membantingkan Wang Mao dan melemparkannya. Untuk sejenak, Wan Lin pun mengamati keadaan di sekitarnya. Setelah Wan Lin melempar Wang Mao yang tak berdaya, lalu dia pun mengamati keadaan di sekitar tempat itu. Dengan kekuatan spiritualnya, Wan Lin pun mencoba untuk menyelidiki. Selang beberapa saat, akhirnya Wan Lin pun menemukan sebuah aliran sungai di bawah tanah. Aliran sungai itu ternyata dipenuhi oleh energi spiritual yang sangat kuat. Wan Lin pun mengambil air sungai itu, lalu dia pun bergumam dalam hatinya. Benar saja, ini semua adalah akar spiritual manusia. Memanfaatkan masyarakat untuk suatu negara membesarkan keluarga Teng. Dasar kau Teng Huanyuan, sungguh metode yang sangat luar biasa. Ini memang sebuah metode yang sangat kejam, gumam Wang Lin. Setelah ucapannya itu, lalu Wan Lin pun melemparkan energi spiritual ke tempat asalnya. Wan Lin pun bertanya kepada Wan Mo, di mana Anda belajar untuk mengekstrak dan menyedot akar spiritual manusia, ucapnya. Pertanyaan dari Wan Lin itu membuat Wan Mo pun terdiam, sehingga Wan Lin pun menjadi marah, lalu dia pun memanggil Iblis Suligyo. Setelah Iblis Suligyo muncul, lalu dia pun melesat untuk menghajar Wan Mo. Dengan kekuatan iblisnya, lalu Iblis Suligyo pun memasuki pikiran dari Wan Mo. Seketika Wan Mo pun menegang, karena pikirannya dimasuki oleh Iblis Suligyo. Setelah pikirannya dirasuki oleh Iblis Suligyo, tiba-tiba Wang Mo pun dibawa ke sebuah tempat, yaitu di alam bawah sadarnya. Dia pun melihat sosok Iblis Suligyo yang menyerangnya. Di sisi yang lain, Iblis Suligyo pun langsung menyerang Wan Mo dengan gigitan-gigitan tajamnya.
Akibat gigitan dari iblis Surigyo menyebabkan Wang Mo pun kewalahan, lalu dia pun menyerah. Di tempat yang lain merasa ketakutan dengan sosok iblis Surigyo dan Wang Lin. Akhirnya Wang Mo pun membentuk sebuah segel dan membuat sebuah formasi di atas tanah. Setelah formasi itu berhasil dibentuk oleh Wang Mo, tiba-tiba seberkas sinar pun melesat. Sinar itu pun langsung menembak ke sebuah tempat. Ketika sinar itu ditembakkan, tiba-tiba sebuah fluktuasi energi yang sangat kuat pun muncul di hadapan Wang Lin. Wang Mo pun mengatakan di setiap sekte yang menjaga pembuluh darah spiritual ada formasi seperti itu. Manusia yang belum berkultivasi, akar spiritual mereka akan langsung dihisap kemudian diangkut melalui pembuluh darah ini untuk keperluan keluarga Teng, ucapnya. Mendengar penjelasan dari Wang Mo, Wan Lin pun menjadi marah. Lalu dia pun menekan Wang Mo hingga Wang Mo pun tidak berdaya. Wang Mo yang tersungkur pun menjadi marah. Beraninya kamu mempermalukan tuan muda ini. Aku pasti akan membuatmu hidup menderita 100 kali lipat. Wang Mo pun mengeluarkan sebuah batu giok. Namun tiba-tiba Wan Lin pun mengetahuinya dan merebut selip batu giok itu. Wan Lin pun bertanya, siapa yang akan Anda hubungi, ucapnya. Wang Mo pun menjawab, aku akan menghubungi Penatua Jimo, ucapnya. Setelah ucapan dari Wang Mo itu, di sisi yang lain Wan Lin pun menghancurkan selip batu giok itu. Dia berharap Penatua Jimo akan segera datang. Lalu Shin pun beralih ke tempat Penatua Jimo berada. Penatua Jimo hari itu ditemani oleh para LC. Hari itu Penatua Jimo pun nampak senang karena dikelilingi oleh para gadis-gadis bohai di sampingnya. Mendengarkan alunan musik dan melihat tarian dari gadis-gadis seksi, itulah kegemaran dari Penatua Jimo. Sementara itu di sisi yang lain, sosok Penatua Jimo pun sedang asik dikelilingi oleh gadis LC di sampingnya. Gadis seksi itu pun terus merayu Penatua Jimo. Dengan rayuannya, dia pun meminta Penatua Jimo untuk menangkap sebuah spiritual dari tingkat kultivator untuk menambah kultivasinya. Mendengar rayuan dari gadis LC itu, di sisi yang lain Ketua Jimo pun nampak senang, lalu dia pun memeluk gadis itu. Dengan sombongnya, dia pun mengatakan di negara Zhou ini tidak ada yang berani kepadanya. Jimo pun berkata, lupakan tentang mengisi ulang esensi, bunuh saja beberapa bocah pembangunan pondasi, gunakan darah esensi mereka untuk mengisi ulang vitalitas Anda, ucapnya. Namun di sela ucapannya itu, tiba-tiba Ketua Jimo pun dikagetkan oleh sebuah batu selip giok yang hancur di depannya. Dia pun mengetahui kalau selip batu giok yang pecah itu dimiliki oleh Ketua Wang Mo. Dengan kemarahannya, Penatua Jimo pun langsung melesat menuju istana Dou Surgawi. Dia tahu apa risikonya jika hal ini diketahui oleh Teng Huanyuan, maka nasibnya akan sama sialnya, bahkan akan menemui kematian. Oleh karena itu, Penatua Jimo pun sangat ketakutan, lalu dia pun bergegas untuk mencari tahu siapa yang berani membunuh Penatua Wang Mo. Dengan kecepatan penuh, Penatua Jimo pun melesat agar segera sampai di istana Dou Surgawi. Sementara itu di istana Dou Surgawi, nampak Wan Lin sedang membentuk sebuah segel dan membuat sebuah formasi untuk menghancurkan akar spiritual. Dengan kekuatan hukum ilahinya, akhirnya Wan Lin pun berhasil menghancurkan akar spiritual itu. Setelah dihancurkan, akar spiritual itu pun langsung menyebar ke segala arah. Sementara itu di tempat yang lain, Penatua Jimo pun telah sampai di istana Dou Surgawi. Dengan kekuatan spiritualnya, Penatua Jimo pun melihat sosok Penatua Wang Mo yang telah mati di tangan Wan Lin. Melihat kejadian itu, Penatua Jimo pun langsung turun dan mendekati sosok Wan Lin. Dia pun memohon ampun dengan nyawa Ketua Wang Mo. Namun di sisi yang lain, Wan Lin pun tidak menggubrisnya. Melihat kekuatan Wan Lin yang di tahap awal Net Console, membuat Penatua Jimo pun merasa ketakutan. Lalu dia pun berkata, rekan Daos, Anda tidak tahu keseluruhan ceritanya. Ada 9 cabang utama dari aliran spiritual ini, semua dibangun oleh keluarga Teng. Apa yang ditekan di bawah gerbang Dou Surgawi ini hanya sebuah cabang saja. Pembuluh darah spiritual dapat dibangun kembali. Sebaiknya rekan Daois kembali ke kota keluarga Teng bersama aku dan meminta maaf kepada leluhur keluarga Teng. Mendengar itu, Wan Lin pun berkata, sepertinya Ketua Jimo telah memiliki kehidupan yang lebih layak, bukan? Mendengar dan melihat tatapan Wan Lin yang begitu dingin, di sisi yang lain, Penatua Jimo pun merasa ketakutan. Dia pun menyangka kalau Wan Lin bukan berasal dari negara bagian Zhou. Dengan kata-kata manisnya, Ketua Jimo pun terus merayu Wan Lin agar segera berpihak kepada keluarga Teng. Dia pun mengatakan manfaat yang akan didapat oleh Wang Lin jika bergabung dengan keluarga Teng. Namun di sisi yang lain, Wang Lin pun mengacuhkan perkataan dari Ketua Jimo, lalu dia pun memandangi sosok Ketua Jimo. Ketua Jimo pun terus mengoceh di hadapan Wang Lin. Dia pun berkata kalau Ketua Patriark Teng Huanyuan telah membentuk 9 Net Console di bawahnya dan menjadikan keluarga Teng sebagai keluarga nomor 1 di negara Zhou.
Selain itu, Patriark Teng Huan Yuan, kamu seorang kultivator nakal, sama sekali tidak ada peluang untuk menghadapinya. Dengarkanlah nasihat orang tua ini, kamu jangan sesekali menyinggung keluarga Teng atau kamu akan mati, ucap Ketua Zimo. Di tempat yang lain, Wan Lin pun menyerahkan tubuh Ketua Wan Mo kepada Ketua Zimo. Namun tiba-tiba dia pun terkejut karena tubuh dan jiwa dari Ketua Wan Mo pun dihancurkan oleh Wan Lin. Melihat kematian tragis Ketua Wang Mo di hadapannya membuat Penatua Zimo pun menjadi marah kepada Wan Lin. Dalam kemarahannya, dia pun mengeluarkan sebuah senjata pusaka di hadapan Wan Lin. Segera keduanya akan terlibat duel sengit di Istana Dou Surgawi. Setelah mengeluarkan senjata pusaka, Penatua Zimo pun memanggil sosok Avatar raksasa di hadapan Wang Lin. Bukan hanya satu yang muncul di hadapan Wan Lin, melainkan ada 3 sosok Avatar yang menyerupai Dewa Pangu. Ketiga sosok Avatar raksasa itu langsung membentuk sebuah segitiga untuk mengurung Wang Lin yang berada di tengahnya. Di tempat yang lain, Wang Lin pun berusaha untuk menghindari serangan dari 3 Avatar raksasa itu. Wan Lin pun mencoba untuk memukul 3 Avatar raksasa itu sekaligus. Di tempat yang lain, Ketua Zimo pun komat kamit untuk mengeluarkan mantranya. Seketika kekuatan dari Avatar raksasa itu pun menjadi meningkat. 3 Avatar raksasa itu pun langsung bekerja sama untuk menyerang Wang Lin. Di tempat yang lain, Wang Lin pun telah bersiap dengan senjata pusakanya, yaitu sebuah bendera roh. Bendera roh itu pun langsung dilemparkan Wang Lin ke 3 sosok Avatar yang ada di hadapannya. Seketika bendera roh yang dilemparkan oleh Wang Lin itu mengurung 3 raksasa di hadapannya dan menghancurkannya. Akibat hancurnya 3 Avatar raksasa itu, di tempat yang lain, Ketua Zimo pun terluka dan terhempas jatuh. Melihat sosok Wan Lin yang akan mendekatinya, Ketua Zimo pun ketakutan. Di sisi yang lain, Wan Lin pun menjelaskan kenapa dia ingin membunuh keluarga Teng. Dengan ketakutan, Ketua Zimo pun berkata, "Rekan Doi, saya tidak tahu dendam apa yang Anda miliki terhadap keluarga Teng, tapi aku hanyalah seorang ketua luar. Aku dipaksa untuk melayani keluarga Teng," ucap Ketua Zimo. Di sela ketakutan Ketua Zimo, Wan Lin pun menjelaskan, "Murid kecilmu bernama Baizhan telah meninggal, apakah kamu mengingatnya?" Lalu Wan Lin pun menjelaskan satu persatu kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Teng kepadanya, termasuk kepada keluarga Wang semua. Dengan mata tajam, Wan Lin pun memandang sosok Ketua Zimo. Di sisi yang lain, akhirnya Ketua Zimo pun mengingat sosok Wan Lin yang ada di hadapannya. "Apakah itu Anda? Bocah Konesaseki itu," ucapnya. Namun belum selesai ucapannya, tiba-tiba Ketua Zimo pun meregang nyawa di hadapan Wan Lin. Tubuhnya menghilang karena dihapus oleh Wan Lin. Di tempat yang lain, Iblis Suligyo pun sangat tidak senang karena dia tidak bisa mengambil inti dari spiritual Penatua Zimo. Setelah berhasil membunuh Ketua Zimo, lalu Wan Lin pun mengeluarkan sebuah peta. Dengan peta itu, lalu dia pun mengamati beberapa titik terpenting dari keluarga Teng yang ada di negara Zhou. Dengan kejahatan yang sangat kejam yang dilakukan oleh keluarga Teng, Wang Lin pun bertekad untuk menghapus seluruh keturunan dari klan Teng di negara Zhou. Dengan penuh kemarahan, Wan Lin pun berkata, "Aku akan membuatmu melihat dengan matamu sendiri. Seluruh keluargamu akan dimusnahkan."